Salam pemirsa Adindaku, saya bersama dengan Bapak Rektor UIN Yogyakarta. Saya tadi sebenarnya belum hafal dengan nama Bapak ya, saya mencoba cari tadi di Google. Profesor Dr. Bill Al-Makin S.Ag.M.A. Ya benar. Berderet. Formalitas itu. Kalau nggak menjadi rektor ya Bapak ya. Iya, yang penting kan hatinya. Iya. Dan keberuntungan. Iya, takdir. Iya. Saya di sini kan dalam rangka itu ya ikut PKUB dalam mensosialisasikan moderasi beragama, program dari Kementerian Agama. Betul. Terima kasih Bapak sudah menerima saya di sini. Terima kasih Iya. Mbak Fitri. Iya. Jadi menyangkut dari yang itu Pak Nun, mungkin ada hal-hal yang di luar dari PKUB juga akan saya tanyakan ya, menyangkut dari generasi-generasi sekarang ya, dengan tanggapan tentang moderasi beragama ya. Ya. Pertanyaan saya pertama Bapak, menyoal moderasi beragama, yakni membuat orang lebih moderat dalam beragama. Apa yang paling urgent yang harus dilakukan saat ini? Saat ini ya membuka pikiran supaya lebih luas dan siap menerima kenyataan di dunia ini, bahwa dunia ini tidak seperti dan harus seperti yang kita bayangkan. Jadi di dunia ini ada berbagai macam bentuk manusia, berbagai macam tradisi, budaya yang harus kita terima sebagai sebuah realitas, sebagai sebuah kenyataan ya. Kenyataannya semua orang tidak sama dengan kita. Bahkan sebaliknya. Betul. Ada banyak keragaman, perbedaan. Itulah yang menjadi modal dari moderasi. Kita bersikap moderat. Iya. Kemudian seperti kita ketahui bahwa radikalisme dalam beragama telah melahirkan kelompok garis keras di Indonesia. Dalam kasus ini apakah Anda melihat bahwa agama sudah terlalu disakralkan secara berlebihan? Jadi begini, itu bukan suatu fenomena yang sifatnya satu arah. Itu banyak arah ya. Jadi kenapa muncul sikap keras terhadap orang yang berbeda? Itu banyak faktor. Faktor yang pertama adalah globalisasi itu sendiri. Jadi globalisasi di dunia ini juga sekaligus menghimpit kelompok yang kebetulan merasa terusik. Jadi fenomena menolak keragaman, menolak orang yang berbeda itu tidak hanya terjadi pada Indonesia dan pada negara Muslim, tapi di Eropa juga terjadi dengan xenofobia ya istilahnya ya. Di Amerika kita saksikan juga terjadi loh. Pemilu yang kemarin yang Donald Trump sehingga menyerbu Gedung Putih gitu ya. Dan juga di dunia lain seperti konflik di Timur Tengah yang tidak pernah berakhir hingga saat ini ya. Betul. Jadi ada banyak faktor, ada faktor budaya, ada faktor ekonomi, ada faktor sosial, dan yang terpenting adalah faktor politik. Jadi fenomena radikalisme, fenomena fundamentalisme, fenomena fanatisme itu adalah hasil interaksi sosial. Tetapi pada intinya kebetulan Indonesia adalah masyarakatnya mayoritas Muslim. Dan agama mempunyai peran yang sangat besar di hampir semua kehidupan masyarakat Indonesia. Ya, maka agamalah yang menjadi alat legitimasi semua yang kita lakukan. Baik itu kebaikan maupun yang tidak baik. Termasuk juga violent atau kekerasan atas nama agama. Ya, yang pasti dengan agama kan mengajarkan tentang kebaikan dan kebenaran. Ya, tentu saja. Tapi kebetulan ini disalahgunakan ya. Dan Indonesia mayoritas Muslim, maka agamanya adalah Islam. Sementara di Eropa tidak begitu. Di Eropa itu ya sentimen keeropaan ya. Seperti yang terjadi di Skandinavia misalnya ya. Begitu juga di Amerika, kebetulan mayoritasnya adalah Protestan. Maka dia menggunakan sentimen keagamaan Protestan gitu ya. Arahnya kan pasti menuju ke atas ya. Menuju pada Tuhannya masing-masing kan. Dengan penyebut Tuhannya satu tapi cuma penyebutannya aja yang berbeda-beda. Kemudian Bapak, kita bisa menyaksikan bahwa sebagian umat telah seakan-akan ya membuat sakral, mensakralkan dan
mengkultuskan ya, agama secara berlebihan. Bahkan menjurus kepada pemberhalaan pada Tuhan. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk kepentingan pribadi. Ya, benar. Sebagian orang memanipulasi kepentingan politik dan kepentingan pribadinya dengan mengatasnamakan Tuhan. Bahkan lebih parah lagi, orang menutupi nafsu angkara murka dengan simbol-simbol kesucian agama. Dan tidak jarang ayat-ayat pun ditafsirkan secara sepihak untuk melegitimasi kepentingan pribadi. Nah, pertanyaan saya, bagaimana perasaan Anda melihat masalah ini? Dan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Ini pertanyaan yang sangat luas. Pertama ya, itulah keterbatasan kita. Keterbatasan kita itu akan keluar lewat ekspresi kita. Jadi apa yang kita ketahui akan keluar. Itulah batasan kita. Karena Indonesia itu masyarakatnya religius, masyarakatnya rata-rata sangat memegang agama, maka bahasanya yang ada adalah bahasa agama. Ya, ini lain dengan masyarakat Eropa misalnya. Masyarakat Eropa kan masyarakat sekuler ya. Bahkan mereka sangat kritis pada gereja, sangat kritis pada peran institusi agama. Maka yang keluar ya bahasanya seperti itu. Jadi ini soal ekspresi bahasa dan apa yang bisa dilakukan pemerintah. Saya kira tidak hanya pemerintah, tapi seluruh masyarakat Indonesia wajib mendidik diri sendiri lagi gitu ya. Jadi pendidikan kita masih sangat jauh dari ideal ya. Jadi misalnya tadi saya singgung bahwa apakah kita sudah terbuka pikirannya, masih jauh. Kita masih sangat sempit memandang sesuatu dan itu ada jangka pendek, ada jangka panjang ya. Kalau jangka pendek ya penegakan hukum. Siapapun yang melanggar hukum, yang melakukan kekerasan atas nama agama atau atas nama yang lain, ya harus dihukum. Ya, nggak ada cara lain. Orang membunuh orang lain ya kan sudah ada hukumnya, ada KUHP-nya, melakukan tindakan kriminal. Orang mencelakakan massa, pengeboman ya harus dihukum, harus dijerat hukum itu dalam jangka pendek ya. Dan tidak ada lagi cara selain itu. Orang mengatasnamakan agama, mencelakai orang lain atau tidak mengatasnamakan agama, nggak ada persoalan itu, dihukum. Itu dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang ya mendidik. Jadi pendidikan kita, pendidikan di Indonesia itu masih jauh sekali. Pendidikan multikultur misalnya. Indonesia ini kan sangat beragam. Agama yang saat ini tertera di undang-undang kan 6. Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Tapi ada banyak sekali di dalam agama itu banyak kelompok. Aliran-aliran ya. Dan aliran di luar itu lagi ada lagi banyak. Lah pendidikan semacam inilah yang diperlukan oleh Indonesia. Dan kebetulan pendidikan kita belum mengarah ke sana. Pendidikan kita masih sangat sempit, masih linier ya. Mengajarkan sesuatu yang sederhana gitu ya. Dan ini tidak hanya pendidikan formal loh ya. Pendidikan informal juga. TV kita, film kita, sinetron kita masih sangat kurang lah. Harusnya ya pembuat film, media, jurnalis atau wartawan, kemudian pembuat iklan itu juga harus berubah mindsetnya bahwa kita itu negara besar, multikultural, tidak hanya satu agama, tidak hanya satu paham, tidak hanya satu kelompok. Dan film kita sinetron, terus terang saya kritik sinetron ini sangat monoton dan sangat lurus, hitam dan putih gitu ya. Dan itu juga bentuk pendidikan kita. Belum kurikulum sekolah kita, itu harus dirubah. Ini dalam jangka panjang. Ini pun sebenarnya perhatian ini. Jadi kita ngomongin film. Film Indonesia juga patut diangkat karena memang sosialisasi melalui film itu sangat lebih mudah ya. Lebih mudah, sinetron setiap hari ibu-ibu kita, bapak-bapak kita, anak-anak remaja kita semuanya nonton itu. Kecuali saat ini ada saingan YouTube, Instagram, TikTok. Betul. Jadi memang ini mesti kita perlu juga perhatian dari pemerintah sebenarnya ya untuk meningkatkan sumber daya teman-teman pembuat film ini dari kru-kru tersebut gitu ya. Memang kalau saya di tempat saya ya memang dari teman-teman perfilman ini memang akan
memberikan aspirasi-aspirasi tersebut kepada pemerintah. Benar. Supaya film-film menjadi edukatif, kreatif yang membangun bangsa ini. Ya kan? Seperti itu. Dan jangan lupa pendidikan kita juga ada pendidikan seni loh ya. Iya. Dan ini sangat kurang. Kesenian lokal, kesenian daerah, kesenian nasional saat ini tidak mendapatkan perhatian. Seakan-akan yang disebut pendidikan itu hanya sekolah. Hanya sekolah formal ya. Betul. Padahal seni ini mendidik kita ya. Iya. Seni mulai gendeng kalau di Jawa kan, dari Ngawi, dari Sragen kan ada Sragen. banyak sinden di situ. Banyak. Ada banyak dalang di situ ya. Dalang, Ini sinden. juga sarana pendidikan. Begitu juga olahraga. Ini juga tidak mendapatkan perhatian. Jadi kalau semua unsur tadi itu disentuh dengan pesan toleransi, dengan pesan multikulturalisme, dengan pesan keragaman, kebinekaan, Bhinneka Tunggal Ika, maka itu juga sekaligus mengikis fundamentalisme, mengikis radikalisme, Betul. mengikis fanatisme. Melalui itu ya, kearifan lokal ya. Melalui kearifan lokal. Iya. Kemudian ini agak panjang nih saja. Iya, monggo. Kita melihat umat di Indonesia yang mudah diprovokasi dan dipermainkan oleh kepentingan politik pragmatis ya, yang dibungkus oleh agama. Bahkan kita sering melihat umat menjadi korban dari kebohongan aktor-aktor politik praktis yang gemar sekali menggunakan simbol-simbol kesucian agama. Tak jarang orang berani mengklaim bahwa perjuangannya atas dasar wahyu Tuhan, perjuangannya dijalankan dalam Tuhan. Padahal sesungguhnya bagaikan bangkai yang dibungkus dengan lempengan emas. Mengutip sastra kuno seperti dalam serat Jangko Joyoboyo, orang sudah tidak bisa membedakan mana besi mana emas. Kencono katon wingko. Kencono katon wingko. Wingko katon kencono. Jadi katon lemper. Iya. Jadi seakan-akan ini ya, emas dikira serpihan genteng, ya kan? Dan serpihan genteng dianggap emas, gitu kutipannya. Nah, ini merupakan keadaan darurat yang menyangkut rendahnya level kemampuan orang yang memahami spiritual. Apa yang harus dilakukan? Sejauh mana local wisdom akan mampu memulihkan level kesadaran spiritual bahwa Indonesia ini seperti era keemasan masa kejayaan Majapahit. Ya, jadi sekali lagi kita kembali ke pendidikan ya. Jadi pendidikan ini tidak bisa dianggap remeh karena itu akan membentuk watak kita, akan membentuk kepribadian kita, dan akan membentuk masyarakat kita. Kebetulan terutama pendidikan keagamaan kita, saya kira terlalu menekankan aspek ritual, menekankan aspek formal, menekankan aspek simbol, dan menekankan aspek dogma. Dogma itu berupa keyakinan ya. Kurang menekankan aspek etika, aspek moral, aspek estetika, aspek seni, estetika itu seni. Jadi pendidikan kita mulai dari SD yang ditekankan adalah hal yang sifatnya ubudiyah atau ibadah ya. Itu ditekan terus. Tapi di balik ibadah itu tujuannya apa? Ya tujuannya menjadi manusia yang baik lah. Bukan manusia yang mudah diprovokasi. Bukan manusia yang diajari membenci. Bukan manusia yang tidak menghargai orang yang berbeda. Nah, ini kan aspek moral. Jadi pendidikan keagamaan kita, terutama saat ini di medsos, di TV, di semua forum ceramah-ceramah, di semua pengajian, dan di semua acara keagamaan, semuanya menekankan aspek identitas. Saya ini, Anda apa? Kita berbeda. Menekankan indahnya perbedaan sebenarnya. Menekankan aspek simbol keagamaan yang menekankan adanya saya atau Anda. Jadi tidak menekankan kebersamaan, tidak menekankan kata Pak Karno gotong royong. Pak Karno kan kalau Pancasila itu disingkat menjadi Ekasila, gotong royong. Ini sudah hilang aspek-aspek ini di masyarakat kita, dan ini harus dimunculkan lagi. Dan ini mulai top down, bottom up, dua arah. Pemerintah juga harus memulai, dan saya yakin sudah, masyarakat juga harus menyambut. Jadi jangan hanya menyalahkan pemerintah ya, kita sendiri juga harus memulai dari
kemampuannya sendiri-sendiri. Kebetulan saya di area pendidikan, saya berusaha untuk memulai itu. Bahwa masyarakat kita itu beragam, bahwa kita harus belajar sejarah agama. Tidak hanya agama itu sendiri. Agama itu kan ada sejarahnya. Bagaimana Islam muncul, Betul. Katolik muncul, Iya. Kristiani muncul. Bagaimana Islam di Timur Tengah, Iya. bagaimana Islam di Indonesia, bagaimana Islam di Cina, bagaimana Islam di Amerika. Begitu juga bagaimana Katolik dan Kristen itu tumbuh di sana. Bagaimana Hindu dan Buddha itu muncul di India kemudian ke Indonesia. Iya. Bagaimana Konghucu, Tao itu semua muncul di Cina dan ke sini. Iya. Aspek ini sedikit sekali dipelajari atau bisa dibilang sama sekali tidak. Iya. Yang dipelajari adalah dogmanya. Anda harus begini, kalau enggak Anda berdosa masuk neraka. Hanya itu saja yang ditekan tiap hari. Bahkan sebelum masuknya agama tadi itu semua ya, bahwa leluhur kita sendiri pun juga sudah punya penguatan sendiri dari ajaran-ajarannya, gitu kan? Benar. Jadi walaupun agama Islam misalnya itu dari Timur Tengah, kemudian ke India, ke Gujarat, terus masuk Indonesia, di sini juga terjadi akulturasi dan asimilasi. Sudah ada budaya lain sebelum Islam itu datang, berupa India yaitu Hindu Buddha, berupa Cina, Taoisme dan Konghucu, kemudian menyatu dengan Islam dan itu sudah menimbulkan asimilasi dan akulturasi sehingga Islam kita secara budaya dan tradisi berbeda dengan Islam di tempat lain seperti Timur Tengah. Ini yang kurang dikenalkan di masyarakat kita. Dianggap kalau sudah Islam itu semuanya sama. Dari sisi kemanusiaannya, dari sisi budayanya, padahal berbeda. Sama juga kalau sudah Kristen, samalah sini sama dengan Amerika, berbeda itu. Inilah yang harus diajarkan di pendidikan kita. Semua pendidikan loh ya, tidak hanya di sekolah, tetapi juga di pengajian, di TV, di YouTube, di Instagram, media, di Twitter, media sosial. Dan ini yang akan mempengaruhi masyarakat kita. Betul. Nah, disinilah akhirnya mungkin saya akan menyangkut dari agama dan setelah kita bicarakan tadi tentang program sekarang. Program dari PKUB ya, Rumah Moderasi. Rumah Moderasi. Unik sekali namanya rumah. Namanya rumah ini pasti ada penghuni, tata interior yang pasti ya. Nah, seperti apa ini? Berikan gambaran dari rumah moderasi itu sendiri. Rumah moderasi itu harus selalu dipasangkan dengan keragaman, kebinekaan. Tanpa itu tidak jadi moderat, ya. Tanpa itu. Jadi semua harus merasa nyaman, semua harus merasa menjadi teman, walaupun imannya berbeda, walaupun tradisinya berbeda, walaupun budayanya berbeda. Jadi moderat itu artinya adalah berkawan dengan orang atau bersahabat dengan orang yang tradisi, budaya, etnis, bahkan imannya berbeda. Itu yang disebut moderat. Tanpa itu nggak jadi moderat dong. Kalau misalnya saya dari Ngawi misalnya, saya hanya berteman hanya dengan orang Ngawi. Saya tolak orang Sragen. Saya tolak orang Nganjuk, saya tolak orang Madiun gitu ya. Itu dekat yang jauh apalagi ya kan? Jauh apalagi gitu ya. Jakarta. Itu yang disebut moderat, itu dari sisi etnis. Demikian juga yang agama. Misalnya saya dari Ngawi dan saya ditumbuhkan di masjid itu. Orang yang di luar masjid itu saya tolak. Ini namanya tidak moderat ya. Namanya moderat ya harus welcome, harus selamat datang kepada semua yang berbeda dengan kita, dan kita saling menyesuaikan diri, kita saling adaptasi ya, sehingga tidak pilih-pilih teman. Ya kita sebagai bangsa lah, kita kan ada satu persamaan yaitu bangsa Indonesia. Apapun tradisinya, apapun etnisnya, apapun agamanya, apapun keyakinannya, apapun tempat ibadahnya, kita adalah bangsa Indonesia. Nasihat Bapak Rektor. Sekarang kan menjalankan program-program dari Kementerian Agama, UIN ya, untuk membuat modul-modul regulasi-regulasi tentang moderasi beragama. Yang menonjol apa nih, Pak? Ya satu tadi antar iman, bahwa iman. Jogja ini mempunyai tradisi antar iman yang sudah lama, mulai tahun 70 itu ada Prof. Mukti Ali ya.
Kemudian saat ini yang masih hidup Prof. Mahasin dan Prof. Amin Abdullah. Beliau adalah pegiat antar iman dan mereka adalah aktivis yang sudah bergelut dan mempunyai banyak sahabat ya. Tidak hanya satu iman. Nah, itu yang akan kita tonjolkan. Yang kedua adalah landasan kita berpikir dan pengalaman kita. Jadi kita itu berbicara tidak hanya sekedar baca buku. Kita tidak hanya sekedar konsep, tapi kita menjalani. Ya, jadi semuanya itu ada aksinya. Tidak hanya sekedar dibayangkan. Nah, Jogja dalam hal ini sudah lama menjalani dialog antar iman, bersahabat. Bahkan di kampus kita ada mahasiswa yang Kristen, ada mahasiswa yang Buddha, begitu juga pengajarnya ya, begitu juga pegawainya. Jadi kita sudah lama mengalami ini dan semoga UIN Jogja menyumbang sesuatu untuk bangsa kita dalam hal ini. Amin. Tadi sudah bertemu ya, ternyata sudah ada ini juga MOU juga dalam pembuatan ini. Mudah-mudahan UIN bisa menjalankan begitu juga dengan regulasi-regulasi tersebut menjadi yang kalau kata kerennya spektakuler gitu ya, bisa membangun generasi bangsa melalui moderasi beragama ya, melalui moderasi beragama. Jadi menciptakan dan membangun jati diri bangsa. Amin. Supaya tidak mudah untuk provokasi. Diulangi lagi jadi. Nah, ini adalah pembicaraan yang sangat menarik ya, menyangkut dari kebangsaan, nasional, nasionalis gitu. Yang bicara juga Bapak Rektor. Kalau dari Bapak sendiri ya Bapak, pandangan anak-anak sekarang, ada beberapa memang tidak mau, mungkin karena saya juga sudah pernah bertanya ini kepada Ibu Alisa Wahid ya. Ya, beliau sahabat ya. Kami. Ya, pandangan saya sering beliau. ke rumah beliau. Oh ya, ada sekolah di sini juga ya. Ibunya, Ibu Sinta, mahasiswi di sini dulu. Iya. Beliau di UGM. Pandangan Bapak, anak-anak sekarang tidak mau belajar agama. Ada yang tidak mau belajar agama. Seperti itu. Bagaimana? Saya kira malah sebaliknya. Anak-anak milenial generasi tahun 2000 ke atas itu banyak sekali menerima pelajaran agama, tapi tadi sifatnya yang ritual, sifatnya yang dogmatis, ya, tidak sejarah agama, tidak antar agama, tidak bersahabat dengan orang yang berbeda, ya. Justru sebaliknya, malah anak-anak sekarang itu belajar agama tapi tanpa mengaitkan dengan tradisi keindonesiaan. Jadi sudah belajar dengan cara dia sendiri. Iya, belajar dengan cara populer ya. Dengan cara populer. Dan orang-orang ini sangat agresif mengajarkan dengan cara populer itu ya. Sangat agresif. Mereka hanya membayangkan bahwa agama itu sederhana. Bahwa agama ya sekedar beribadah. Bahwa agama ya sekedar iman yang ada. Padahal agama ini menyangkut budaya, menyangkut tradisi, menyangkut seni, jangan lupa. Agama ini selalu berkaitan dengan seni, tidak bisa tidak. Nah, ini yang lupa dipelajari oleh anak-anak milenial, dan ini harus dikenalkan lagi. Mempelajari agama itu juga sekaligus berseni, mulai dari baca Quran ada qiraahnya, membangun masjid ada arsiteknya, ya, kemudian hadroh, kemudian kalau di gereja kur ya, kalau di Hindu ada tari balinya ya. Jadi belajar agama juga belajar seni, ini yang dilupakan. Ya, makanya kan tadi untuk program moderasi akan bekerja sama dengan seni dan budaya. Iya pasti, UIN sudah lama kerjasama itu. Iya. Selain itu, kan tadi kalau di Jogja sudah dengan pelukis. Apakah dari lain UIN gitu ya, universitas lain agama gitu, bagaimana? Saya tidak tahu, tapi sepertinya yang memulai kita. Yang mempioneri antar agama juga kita. Jadi Jogja ini kan paling tua. Oh, berarti sudah ya? Oh iya, Jogja ini paling tua. Yang lain saya tidak tahu. Saya nggak berani komentar. Tapi Jogja ini paling tua. Iya. Setuju. Baik,
Terima kasih. Terima Bapak, kasih Mbak ya. Fitri. Intinya di sini adalah apapun pendidikan itu sangat penting. Pendidikan keragaman, pendidikan kebinekaan. Pendidikan kebinekaan. Jadi itu harus dimulai dari kecil. Dari dalam perut. Dan semua media harus bertanggung jawab. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat buat masyarakat luas. Ada kesadaran, juga ada motivasi untuk melakukan pendidikan yang lebih baik lagi untuk membangun diri untuk bangsa tercinta. Terima kasih. Terima kasih.